Halo brothers and sisters, teman-temanku yang baik semua. Selamat pagi, senang dapat berjumpa lagi. Refleksi saya hari Selasa 28 April 2020. Topik judulnya ialah Aku Mencintaimu Tuhan Yesus. Aku ambil dari Kisah Para Rasul bab 7 ayat 51 sampai dengan 8, 1a. Lalu Mazmur bab 31 ayat 3 CD 4, 6AB, 7B, 8A, 17 dan 21AB, referennya 6A. Lalu bait pengantar Injil dari Yohanes bab 6 ayat 35 serta Injilnya Yohanes bab 6 ayat 30 sampai dengan 35. Ya Tuhan Yesus, terimalah rohku. Sambil berlutut Stefanus berseru dengan suara nyaring, Tuhan, janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka. Dan dengan perkataan itu meninggallah Stefanus. Saulus juga setuju bahwa Stefanus mati dibunuh. Nah teman-temanku, aku refleksi ya. Kenapa Stefanus masih bisa? Tuhan, janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka. Dia dirajam tapi masih ngomong, Tuhan, janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka. Itulah buktinya teman-temanku. Kalau kita setiap hari berrelasi kuat dengan Tuhan Yesus. Nah, Stefanus itu saya baca buku di buku Orang Kudus sepanjang tahun ini, bahwa beliau adalah seorang diakon. Dia ditabiskan ya, oleh para rasul di Yerusalem menjadi diakon. Dia penuh hikmat, penuh Roh Kudus. Itulah tanda bukti jawabannya bahwa dia itu selalu belajar jadi murid dekat dengan Tuhan Yesus. Makanya teladan Tuhan Yesus yang walaupun disalibkan tetap masih mau mengampuni. Ya Tuhan Yesus, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Sama Santo Stefanus, Tuhan janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka. Itulah yang menarik saya. Karena dia selalu dekat dengan Tuhan Yesus. Nah, pengalaman saya dulu oleh Pastor Van der Werf, dia cerita bahwa kalau aku berdoa rosario kepada Bunda Maria, bersama Bunda Maria, aku tuh artinya mencintai Bunda Maria. Demikian juga kalau Stefanus dekat dengan Tuhan Yesus, berrelasi dengan Tuhan Yesus begitu erat. Sampai-sampai dia pada waktu berlutut berseru dengan suara nyaring, dia bilang, Tuhan janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka. Itu berarti kedekatan dengan Tuhan Yesus itu nyantel di dalam hatinya. Dia itu mencintai Tuhan Yesus. Makanya topik judulnya, Aku Mencintaimu Tuhan Yesus. Tanda bukti bahwa aku mencintai Bunda Maria juga. Aku berdoa rosario kepadanya setiap hari yang aku lakukan bersama keluargaku. Aku ingin tertib berdoa rosario supaya dekat dengan Tuhan Yesus bersama Bunda Maria. Pastor Van der Werf pernah bilang kepada saya, kalau saya mencintai orang tua saya, tentu saya akan datang kepadanya. Saya kasih uang kepadanya. Saya doakan dia. Itu tanda bukti anak mencintai orang tua. Saya mencintai mama saya. Papa saya sudah meninggal, saya doakan di dalam misa kudus, ya misa arwah. Setiap hari saya doakan juga di dalam doa pribadi saya bersama keluarga, dalam doa rosario. Itu juga tanda cinta saya kepada papa saya. Nah, di Mazmurnya, Mazmur 31, ke dalam tanganmu Tuhan kuserahkan nyawaku. Ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Sudilah membebaskan daku ya Tuhan, Allah yang setia. Tetapi aku percaya kepada Tuhan. Aku akan bersorak-sorai dan bersuka cita karena kasih setiamu. Itulah tanggapan Mazmur ya. Tanggapan dari bacaan Kisah Para Rasul tadi. Sampai Santo Stefanus berani mau menyerahkan nyawanya. Dan sudah terbukti sebagai martir pertama. Itulah tanda cintanya kepada Tuhan Yesus. Betapa dia selalu menjaga hubungan relasinya dengan Tuhan Yesus. Dia melihat awan langit terbuka. Aku melihat anak manusia berdiri di sebelah kanan Allah Bapa di sorga.
Dan dalam bait pengantar Injil, Yohanes 6 ayat 35, "Akulah roti hidup, sabda Tuhan. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi." Wah, ini luar biasa ya. Lalu di Yohanes bab 6 ayat 30 sampai dengan 35, "Bukan Musa yang memberi kamu roti surga, melainkan Bapa-Kulah yang memberi kamu roti yang benar dari sorga." Maka kata mereka kepadanya, "Tuhan, berikanlah kami roti itu senantiasa." Kata Yesus kepada mereka, "Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi." Teman-temanku, saya ingat pesan nasihat Pastor Van der Werf SJ dulu di paroki Kebayoran Lama ya, Blok B Barito, Kebayoran Baru, bahwa setiap kali aku ikut misa kudus pagi, aku kebetulan jadi misdinar pada waktu itu, aku dengar suaranya beliau bahwa inilah bekal perjalanan hari ini. Bekal, kalau saya lihat di kamus bahasa Indonesia, itu sebagai pegangan perjalanan. Aku sudah sarapan dari rumah, tetapi aku bawa bekal lagi, supaya suatu waktu saya butuh makan, lapar, atau snack, aku bisa makan, ada bekal dalam perjalanan. Nah, biasanya kalau lapar sama haus, lebih berat haus. Nah, makanya di sini datang saja kepada Tuhan Yesus, mau berdoa, mau ketemu dengan Tuhan Yesus, itu aku tidak akan lapar lagi. Apalagi kalau aku percaya kepada Tuhan Yesus, aku mendengarkan, karena iman timbul karena pendengaran. Aku berarti tidak akan haus lagi. Karena apa? Karena manusia hidup tidak hanya dari roti saja, tetapi dari firman Tuhan yang keluar dari mulut Allah. Jadi ada jasmani dan rohani. Rohaninya tidak akan haus rohani lagi, karena aku percaya kepada Tuhan Yesus. Wah, luar biasa ya sabda Tuhan. Aku datang saja untuk mau berdoa, ikut misa kudus live streaming, untuk membaca kitab suci dari e-Katolik, ikut komunitas Dei Verbum, laporan bacaan dari Kejadian saja sampai dengan Wahyu, 1 bab setiap hari. Itu aku tidak akan lapar lagi. Rohaniku terpelihara. Dan Yesus ingin dan senang sekali bahwa aku juga ikut memelihara rohaniku, imanku, selain jasmaniku. Dan teman-teman juga begitu, bukan? Sekali lagi, seperti Sister Ruth Sulaiman, ajak kepada kita semua, ayo kita sharing dari bacaan rohani setiap hari dari kalender liturgis Katolik, supaya tidak lapar lagi, tidak haus lagi akan rohaniku. Selalu berelasi kuat dengan Tuhan Yesus. Apabila ada tantangan di dalam hidupku, apabila ada bisikan setan yang menggodaku, aku bisa lawan setan itu, panah apinya dengan perisai imanku. Godaan dalam pikiranku, aku lawan dengan pedang roh, sabda Tuhan. Itu dengan sabda Tuhan. Bagaimana aku bisa melawan dengan sabda Tuhan? Karena aku berelasi dengan kuat dengan Tuhan, dekat dengan Tuhan, sehingga nyantel dalam hidupku firman Tuhan itu. Ada bisikan di dalam hatiku, sabda Tuhan yang aku pakai sebagai senjata melawan iblis. Itulah teman-temanku. Dan itu semua karena aku mencintai Tuhan Yesus. Dan teman-teman, bagaimana nih aku bisa tetap selalu mencintai Tuhan Yesus di dalam hidupku? Ada strateginya. Pada waktu misa kudus, pada waktu konsekrasi pastor itu, aku katakan di dalam mulutku, pakai mulutku bersuara, "Ya Tuhanku dan Allahku, aku mencintaimu." Aku katakan itu, aku tambahkan. Bahkan aku juga katakan juga di dalam keluargaku, pas saat live streaming misa kudus, sambil tatap wajahku kepada hostinya yang lagi konsekrasi itu sama pastor. "Ya Tuhanku dan Allahku, aku mencintaimu." Aku pakai gerak juga, aku mencintaimu. Itu melatih Tuhan, teman-temanku, melatih diriku selalu dengar alam bawah sadarku, aku mencintaimu Tuhan Yesus, ya Tuhanku dan Allahku. Supaya selalu terngiang
kata-kataku. Nah, kenapa Santo Stefanus begitu berani menjadi martir pertama? Karena dia mencintai Tuhan Yesus. Oke, teman-temanku, apakah teman-teman mau bersama-sama dengan aku mencintai Tuhan Yesus? Ayo, mari teman-temanku, kita bersama-sama mencintai Tuhan Yesus. Oke, selamat bekerja dengan penuh iman, penuh harapan, dan cinta kasih yang berkobar-kobar kepada Tuhan dan sesama. Bye, dari Willy Wibianto.